Ini kata Satgas Sengketa Lahan Mandalika terkait kasus Sibawaeh. Penasihat Satgas Penyelesaian Sengketa Lahan Kawasan Mandalika Zainal Asikin mengomentari polemik antara Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan warga setempat. Sebelumnya, ITDC melalui siaran pers membantah Sibawaeh yang mengklaim lahan miliknya di tikungan 9 atau Persil 263 belum dibayarkan. Sibawaeh adalah warga yang fotonya mendadak viral setelah diunggah di media sosial Repsol Honda Team saat memotret Merkes melintas di tikungan 9. Unggahan yang sangat kebetulan, ketika Sibawaeh dan dua rekannya yang terpotret, sama-sama tengah memperjuangkan lahannya. Selama belum kita tangani, klaim-mengklaim itu silahkan saja. ITDC boleh mengklaim itu lahan HPL, Sibawaeh boleh mengklaim itu hak miliknya. Tapi nanti tim akan menentukan rekomendasinya seperti apa, kata Asikin pada Kompas.com, Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Verifikasi data dan dokumen Asikin mempersilahkan kedua belah pihak yang bersengketa mempertahankan pendapat mereka. Sedangkan tugas Satgas, memproses dan memverifikasi data dan dokumen yang mereka miliki. Kami ini berada di tengah-tengah, antara warga dan ITDC. Sengketa ini belum selesai, masih harus diproses. Termasuk kasus Sibawaeh, belum diproses, masih dalam sengketa, tutur Asikin. Jika nanti dalam proses itu ada hal-hal yang harus kami rekomendasikan, maka kedua belah pihak harus menjalani rekomendasi dari tim Satgas ini. Semua harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku, lanjutnya. Untuk kasus Sibawaeh, Satgas akan mempelajari dokumen-dokumen yang dimilikinya termasuk juga dokumen milik ITDC. Kita mempelajari seperti apa dokumen yang dimiliki Sibawaeh dan bagaimana selama ini ITDC menyelesaikan sengketa itu. Pernah ada atau tidak mediasi antar ITDC dan Sibawaeh atau orang tuanya, almarhum Amak Semin, bagaimana ITDC dengan orang tua Sibawaeh, apakah pernah ada transaksi dengan ITDC atau tidak. Kalau memang belum, ya tentu Sibawaeh berhak atas ganti rugi dan sebagainya, terang Asikin. Semua dokumen dan data itu akan dibongkar Satgas Penyelesaian Sengketa. Tujuannya, untuk memastikan adanya bukti pelepasan hak hingga siapa yang melepaskan hak atas tanah tersebut. Asikin juga menjelaskan, ITDC bersedia membuka dokumen pelepasan hak yang dimiliki ITDC, sehingga lebih mudah dalam proses penyelesaian. Masyarakat juga diminta membuka dokumen yang mereka miliki termasuk silsilah. Menurutnya, yang sering terjadi adalah persoalan silsilah kepemilikan lahan. Jadi lahan dibeli ITDC dari silsilah yang lain. Karena itulah Satgas minta mereka selesaikan secara internal dulu dengan ahli warisnya, melalui pengadilan agama. Baru setelah keluarga bersepakat menuntaskannya dengan ITDC, agar lebih mudah prosesnya, tutur dia. Baru 2 kasus yang diproses dari 12 kasus sengketa lahan di kawasan sirkuit Mandalika. Baru 2 kasus yang diproses. Jadi baru 2 kasus yang sedang kami proses. Kasus lahan milik Migrase salah satunya. Kami minta dia selesaikan di internal keluarga dulu, melalui pengadilan agama. Cepat kok itu, hanya butuh waktu 2 pekan, kata Asikin. Sementara kasus lainnya belum sama sekali. Prosesnya, kata Asikin, akan memakan waktu lama. Sebab, mereka harus menghadirkan para pihak ahli waris yang mengklaim lahan, terlebih masalah lahan. Karena itu Asikin mengharapkan kedua belah pihak baik ITDC maupun warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, untuk bersabar, tunggu hasil rekomendasi Satgas. Pembangunan sirkuit Mandalika di atas tanah sengketa, kata Zainal Asikin, mestinya tidak dilakukan dulu. Menurutnya, secara hukum tidak boleh mempergunakan lahan yang masih dalam sengketa. Hanya saja warga sebagai pemilik lahan merasa akan ada itikat baik dari ITDC untuk bisa memberikan pertanggungjawaban hukum melalui ganti rugi, karena sudah telanjur mempergunakan lahan warga yang persoalannya belum selesai. Kita juga bersyukur pada masyarakat seperti Pak Sibawaeh dan warga lain yang belum selesai masalah lahannya, tetapi tidak menghalangi penyelesaian atau pembangunan sirkuit itu. Mereka merelakan tanahnya digunakan dengan harapan akan ada ganti rugi, sesuai dengan nilai-nilai kelayakan yang ditentukan oleh nilai appraisal, kata Asikin. ITDC dalam suara pers tertulisnya,
tanggal 14 Februari tahun 2022 menegaskan, lahan yang diklaim oleh Sibawai, anak dari Amaksemin, adalah lahan HPL ITDC nomor 71,71 dan HPL 116 yang sah dan berstatus clean and clear. Dengan dukungan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkrah, dan membuktikan bahwa Amaksemin selaku orang tua Sibawai tidak memiliki lahan yang diduduki tersebut. Sibawai tetap bersikukuh bahwa lahan itu miliknya dan belum dibayar. Karena putusan pengadilan negeri Praya tidak pernah melakukan eksekusi atas lahannya ketika Amaksemin dan Wirasentana berperkara di pengadilan. Sibawai juga membenarkan orang tuanya, Amaksemin, kalah dalam persidangan perkara lahan melawan Wirasentana tahun-tahun 1989 sampai tahun 1991 dan tahun 1995 sampai tahun 1996. Hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun ketika itu yang lahan yang dieksekusi adalah lahan milik orang lain, bukan milik Amaksemin, artinya salah objek. Ketika kami minta dilakukan eksekusi ulang atas tanah kami, justru pengadilan mengeluarkan surat perdamaian yang kami sendiri tidak pernah tahu. Hingga akhirnya kami mengetahui Wirasentana melepas tanah yang masih berperkara itu pada ITDC, ungkap Sibawai. Sibawai pun meminta keadilan. Jika eksekusi yang dilakukan pengadilan salah objek, itu artinya ada kekeliruan dan harus ada penjelasan hukum pada dirinya dan keluarga. Namun, ketika Sibawai dan keluarganya meminta dokumen terkait ini, tidak pernah ada jawaban pasti. Kasus yang dihadapi Sibawai juga dialami warga lainnya yang merasa tak pernah menjual namun tiba-tiba tanahnya telah menjadi HPL. Lalu Abdul Wahid, mantan ketua Satgas, membenarkan jika kasus sengketa lahan di Mandalika sangat rumit dan harus diselesaikan satu persatu. Akademisi Universitas Mataram, Dr. Widodo Dwi Putro, yang juga sempat membantu Komnas HAM, memantau proses penyelesaian sengketa lahan sirkuit Mandalika tahun 2021 lalu mengatakan, sengketa lahan ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Mengingat masalah lahan bukanlah masalah yang hanya dilihat dari satu sisi saja. Bahwa demi kepentingan umum, maka masyarakat tanpa pilihan harus menerima kenyataan meninggalkan kampung halaman mereka. Dalam hal sirkuit ini, di mana letak kepentingan umumnya? Apakah ini bukan kepentingan komersil hanya untuk kepentingan segelintir orang? Kata Widodo. Jadi ini profit dan segmentasinya bukan lintas sosial. Karena ini hanya dijangkau segelintir orang dan tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan. Bagaimana mungkin kita percaya bahwa itu masuk dalam kriteria kepentingan umum? Ungkap Widodo. Bagi Widodo, pembangunan semacam itu mengatasnamakan kepentingan umum yang sebenarnya adalah kekerasan dengan gaya mulia. Jadi menggusur orang-orang yang tidak beruntung untuk kepentingan orang-orang yang sudah beruntung, kata Widodo. Menurut Widodo, selama ini ITDC dan pemerintah hanya melihat tanah sebagai aset ekonomi sehingga bisa diselesaikan dengan memberikan ganti rugi berupa uang. Padahal secara antropologis tanah tidak sekedar merupakan aset ekonomi tetapi juga ruang hidup dan menjadi penanda identitas masyarakat yang besar dan lahir di situ. Dalam konteks masyarakat di wilayah Kuta, tanah memiliki nilai sakral karena di sana ada makam orang tua dan leluhurnya. Ada budaya seperti bau nyale, madak menangkap ikan saat laut surut pada bulan tertentu, dan masyarakat beramai-ramai membuat tenda di pinggir laut. Jadi hubungan orang dengan tanah kelahiran adalah medium penghubung antara generasi hari ini dengan generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang melalui sistem warisan, terutama pada masyarakat Sasak Lombok. Itulah kenapa hukum waris tanah semacam simbol perekat keluarga besar. Hal inilah yang tidak menjadi perhatian pemerintah, imbu Widodo. Bahkan makam-makam juga ikut digusur. Bayangkan bukan hanya manusia yang hidup. Mereka yang telah meninggal saja tidak boleh tinggal di kawasan ekonomi khusus KEK, lanjut dia.